Ini udah jam 11 ini. Sebentar lagi, Pak. Mohon ditunggu, Pak. Oke. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Ini sambil nunggu 3 penumpang berikutnya ya, yang belum, ini keretanya segera berangkat ini. Kita ngobrol dulu aja. Nah, selama ini kawan-kawan di sini kan bukan orang baru di IT kan ya, yang jelas guru, pengampu, pengajar dari mata pelajaran RPL pastinya. Iya. Dan kalau saya lihat sekilas, kalau boleh fotonya ditampilkan dulu biar saya nggak salah menyapa. Jujur aja Mas Iin itu saya kira kemarin tuh cewek. Bisa panggil Mbak untuk kelihatan fotonya gitu gambarnya. Iya. Nah, oke. Di identitas Alfa juga wanita itu. Belum berubah sampai hari ini. Ya. Jadi nanti kita insya Allah kurang lebih 1 bulan ke depan ya. Sorry. 1 bulan ke depan ketemu, tapi mungkin kita ketemunya per minggunya ini di sesi lab sessionnya ini. Nah, yang perlu kawan-kawan perhatikan di sini saya tidak ngajari, saya tidak menggurui, tapi kita sharing. Saya cuma memfasilitasi saja melalui media LMS ini agar nanti kita bisa saling melengkapi. Dan saya tekankan, saya bukan berarti ahlinya, masternya atau apapun. Saya yakin teman-teman juga banyak pengalaman baik dalam membuat aplikasi, mengembangkan aplikasi, ataupun juga eksplorasi dari fitur-fitur dari pemrograman yang digunakan. Kalau kita bicara pemrograman, mestinya tidak hanya 1, 2, 3 bahasa pemrograman, cuman dalam konteks LMS ini kita bicara terkait dengan pemrograman berbasis objek, dan salah satu yang digunakan adalah kita menggunakan Java standarnya di situ. Itu ya perlu dipahami teman-teman. Jadi yang terbiasa dengan PHP, kemudian mungkin Visual Basic atau apapun, atau mungkin malah pakai Android, kita geser dikit ke konsepnya objek, dan saya yakin teman-teman waktu kuliah dulu juga sudah dapatlah materi itu. Jadi kita refreshing saja, dan pesan saya satu ini. Yang pertama, ini kita karena LMS, maka yang pasti materinya banyakkan di delivery dalam bentuk dokumen, baik itu dokumen MS Word atau mungkin tutorial dan sebagainya. Dan kalau di IT kan kita untungnya apa sih yang ada di Google kan itu ya, pasti ada, ketemu di Google kita cari pasti ada, sehingga prinsipnya sharing kita lakukan. Kemudian juga teman-teman kalau perlu forumnya kalau di LMS jarang pakai ya di grup aja dipakai. Jadi sekali lagi sharing di grup, mungkin teman-teman ada eksplorasi, nemu cara yang bagus dan sebagainya, atau apapun bisa di-share di situ sehingga teman-teman yang lain bisa saling berbagi dan melengkapi. Satu itu ya. Jadi sekali lagi ini kejelian kita dan kesiapan kita untuk membaca materinya. Itu yang ditekankan. Jangan sampai materinya hanya diunduh kemudian untuk
disimpan di hard disk ya. Kedua, masalah ketepatan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemarin Mas Iin sudah tanya ya, tugasnya yang mana dan sebagainya, nanti kita bahas. Nah, tugas itu per sesi, sebaiknya nanti tiap hari Jumat. Sekarang sesi pertama ini nanti Jumat jam 12 malam itu sudah terkumpul. Sehingga kami pun dari tim pengampu, admin, dan panitia juga punya waktu untuk bisa ngecek. Sekedar teman-teman ketahui juga nanti aktivitinya juga perlu dilengkapi. Nanti kita lihat juga aktivitinya, teman-teman. Bagi yang belum paham, nanti bisa kami ajari gimana cara melengkapi aktivitinya. Tapi yang jelas di tutorialnya yang di LMS juga sudah ada cara melengkapi aktiviti dan sebagainya gitu ya. Terus yang ketiga ini yang paling mendasar, karena kita itu posisinya biasanya kawan-kawan kalau nggak di sekolah, di rumah kan ini posisinya. Kan nggak mungkin kayaknya ada yang di tengah sawah gitu. Meskipun saya lihat Mbak Mega di tengah pantai ya, di pinggir pantai kayaknya itu. Jadi intinya biasanya kita di rumah atau di sekolah, dan yang bahayanya lagi kalau di sekolah itu kelihatan kita duduk manis, tekun gitu, diam itu dikira lagi nggak ngapa-ngapain, dan biasanya dikasih kerjaan tambahan, nggak tahu jadi panitia apa, tugas apa. Nah itu yang agak harus kita cermati. Selama kawan-kawan bisa mengatur waktunya silahkan. Tapi biasanya pengalaman 2 kelas yang sebelumnya itu keluhannya Pak, saya jadi panitia Pak. Nah, jadi panitia silahkan, tapi kita juga harus sepakat dengan proses yang di awal di fakta integritas itu bahwa teman-teman juga harus siap melaksanakan mengikuti ini sesuai dengan yang berlaku di aturan LMS di BW Malang ini. Gitu ya. Disepakati itu. Jadi bahaya terbesarnya itu sebenarnya bukan di materinya atau bukan dari tugas-tugasnya, tapi bahaya terbesarnya adalah kesigapan teman-teman dalam meluangkan waktunya, mengatur waktu, sama menyelesaikan tugasnya. Sebagai gambaran teman-teman, untuk penilaian ini sudah paham belum? Penilaian LMS-nya ini. Untuk dianggap sebagai ketuntasan dari kegiatan LMS-nya ini. Salah satu yang diukur adalah activity completion-nya. Jadi oke. Jadi komplit pengerjaannya, dan itu meskipun teman-teman mengerjakan, tapi kalau nggak melalui LMS-nya juga nanti nggak terukur, gitu ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang monggo Pak Hakim atau Frida untuk memulai. Sudah waktunya ini ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Yang saya hormati Bapak Hendri Murti Susanto selaku pengampu kelas RPLF, Bapak Nur Hakim selaku panitia kelas, dan Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Selamat datang dalam acara lab session kita yang pertama dengan topik implementasi algoritma yang nanti akan kita laksanakan dalam kurun waktu 2 GP ke depan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bersama-sama dapat bertatap maya dalam kegiatan ini dalam kondisi sehat walafiat. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar kegiatan kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, dan kita semua diberikan kesehatan, sehat walafiat. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai.
Bapak Ibu yang berbahagia, nanti kegiatan akan segera kita mulai untuk live sessionnya ini. Dimohon nanti untuk Bapak Ibu peserta, apabila nanti mau bertanya kepada Pak Hendri selaku pengampu, Bapak Ibu bisa unmute dulu dan mengaktifkan video sehingga kami bisa spotlight profilnya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, paparan materi akan disampaikan oleh pengampu kita, Pak Hendri. Kepada Bapak dan Ibu kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan, semoga sukses. Monggo Pak Hendri. Baik, terima kasih Bu Ida. Sebaiknya teman-teman saya mohon sebentar aja untuk menampilkan videonya masing-masing biar saya bisa menyapa dengan jelas ya. Wakilnya salah sapa, Ibu, Guru, Bapak, dan sebagainya. Oke. Ada Mas Iin Mulyadin, saya panggil Mas ya, karena kayaknya masih muda banget ini. Saya juga lebih muda sebenarnya. Mas Iin dari NTB ya. Mas Iin dari NTB. Kemudian Mbak Mega, ini mantan saya. Mas ini mantan mahasiswi saya. Ya Pak, apa kabar? Ya, selamat bergabung. Ada Mas Bagus. Pak Hakim ada di sini, Mas Bagus, kemudian Mas Wisnu. Mas Dani, Mas Joni, Bu Ida, Mbak Septi, Mbak Winda, Bu Rizky ya, Ibu ya, Bu Rizky, Mas Andin atau siapa ini? Ya, Mas Andin Priyono ya, Bu Yuli, Bu Suci, Bu Dia, Pak Ahmad, terus Bu Anggreni, Pak Wildan, Pak Sriono, nah ini, kemudian Bu Cornelia, ada yang belum saya sebutkan? Sudah ya, baik. Jadi terkait dengan topik kita di pemrograman berbasis objek sesi 1 ini, kalau kita lihat secara materinya, saya share screen dulu ya di sini ya. Nah ini materinya juga ada di LMS-nya kawan-kawan. Materinya ada di LMS-nya. Intinya mengimplementasikan algoritma pemrograman. Saya kira itu tinggal refreshing aja dari teman-teman. Nggak perlu berat-berat. Cuman kalau yang saya ingin sampaikan, teman-teman tetap ngeklik ini nanti. Jangan sampai nggak diklik, nanti dianggap nggak ada aktivitas pada saat untuk dianggap tidak membaca materinya ini. Nah tinggal diklik, tinggal di slide-nya ini aja di next, next dan seterusnya sampai tuntas gitu ya. Kalau ada semacam ini kita lewati dulu aja. Saya ingin menyampaikan poin-poin pentingnya nanti yang akan kita tekankan. Kalau ini kan penamaan atau bagaimana tata cara kita membuat suatu algoritma. Saya kira ini cukup dengan membaca materinya, teman-teman sudah bisa menjawab ini ya. Nah, ini klasifikasi tipe data, ini juga saya kira hanya masalah istilah saja yang sebenarnya kita tiap hari melakukan, tapi mungkin jarang dengan istilah ini. Jadi ada tipe primitif, tipe komposite dan sebagainya, mana-mana yang termasuk itu. Saya kira ini hanya pemahaman sebelumnya. Oh, array itu ternyata berarti termasuk dalam komposite. Yang primitif itu numerik, karakter, boolean.
Artinya kemarin kalau mengerjakan pretestnya masih agak kaget dan bingung, ya ini jawabannya, oh ternyata kayak gini aja. Gitu ya. Tipe data ada numerik, karakter, string, boolean, array. Saya kira ini juga sudah tiap hari kawan-kawan sampaikan ke siswanya. Contoh simpel, numerik adalah untuk angka. Kemudian karakter, 1 digit ya, artinya A, B, C, dan sebagainya dalam pengertian ini. Atau string, yang intinya kumpulan dari karakter. Atau array dari karakter. Nah, kalau boleh saya sampaikan di sini, kalau kita punya data nomor HP 081, 82, 83, 84, 85, umpamanya seperti itu, sebaiknya kita simpan ke numerik atau karakter, atau string, atau boolean, atau array. Ini yang sering saya pancing ke kawan-kawan kalau diklat di sini terkait bagaimana kita memahami bagaimana menyimpan data tadi. Yang harus diperhatikan sekarang tipe datanya, kalau itu seperti nomor HP tadi 081, kalau kita simulasikan di Excel, kita simpan datanya, kita ketik 081, 82, 83, 84, 85, kira-kira kosongnya tersimpan enggak? Excelnya dengan kita nggak ngubah tipenya ya. Tidak. Kosongnya tersimpan enggak? Tidak, Bos. Enggak ya. Nah, artinya dalam konteks ini, meskipun datanya berupa angka, tapi tidak harus semuanya dianggap sebagai numerik. Mestinya itu adalah string di situ ya. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti, ini kebetulan kalau di tempat kami ada juga siswa-siswa prakerin dari beberapa SMK di Jawa Timur maupun dari yang 6 bulan lalu dari Labuan Bajo. Itu rata-rata mereka jangan sampai kita beri pemahaman numerik adalah menyimpan nilai bilangan bulat atau pecahan, tapi pemahamannya yang harus kita tekankan. Karena tadi angka bilangan tadi 081 itu dalam benak mereka bisa jadi sebagai bilangan, tapi tidak bisa kalau kita simpan seperti itu, karena nolnya akan hilang. Nah, harapan kami teman-teman nanti bisa memberikan pembedanya, bila mana kita menyimpannya sebagai numerik, karakter, dan sebagainya. Itu ya. Berikutnya di sini tipe data record atau struktur. Ini kaitannya biasanya kalau kita kuliah dulu belajar tentang struktur data, ada mata kuliah struktur data, dan kalau kita kaitannya dengan basis data, biasanya ini identik dengan kalau kita bicara field record, ya. Dalam satu record ada struktur, contohnya di sini adalah NIS, nama siswa, kode, dan sebagainya. Ini saya kira bukan sesuatu yang sulit. Cuman yang penting pemahamannya tadi, kenapa ada NIS, ada nama siswa, kode mata pelajaran, nilai, dan tipe-tipenya kenapa seperti itu. Contoh kalau yang saya lihat di bagian ini, NIS integer, itu akan tepat kalau di situ sebagai, kalau dalam database auto number. Tapi kalau NIS sebagai seperti angka seperti di nomor HP atau nomor induk siswa, kayaknya kurang tepat kalau bertipe integer. Jadi kita harus melihatnya ini dalam konteks sebagai umpamanya primary key atau auto number tadi, atau sebagai atribut kunci di situ. Nah, untuk menyajikan algoritma sendiri kan bisa bermacam-macam. Teman-teman bisa menggunakan model yang dalam bentuk tulisan. Jadi program luas 4 kalau kita lihat di sini. Jadi tulisannya ini deklarasi apa sih yang kita lakukan. Dan memang nanti kalau teman-teman mengajar, saya yakin juga sebaiknya diawali dengan model seperti ini sehingga siswa akan lebih mudah memahami. Nah, kalau mereka sudah paham ini, kemudian kita kenalkan tipe-tipe datanya seperti apa, baru kita bicara menuliskan algoritma dalam pseudocode-nya itu. Ada input, ada output, ada looping, dan sebagainya. Jadi kalau algoritma itu pada prinsipnya di sini kan terdiri atas judul,
kemudian kamus atau deklarasinya, kemudian algoritma itu sendiri, inti dari prosesnya. Di satu sisi kita juga bisa menyajikan algoritma dalam bentuk flowchart. Notasi ini saya yakin teman-teman sudah hafal di luar kepala. Saya pun sudah sangat hafal di luar kepala, artinya sudah sangat lupa dengan bentuk-bentuk ini, saking seringnya. Kalau mungkin pertanyaannya teman-teman, kita sebaiknya nanti pakai algoritma pseudocode atau yang tulisan ini atau menggunakan flowchart. Itu jawaban saya relatif ya. Jadi sesuaikan aja dengan sikon di kelasnya. Kalau menurut kawan-kawan nanti siswa lebih mudah untuk melihat suatu bentuk-bentuk gambar seperti ini alirannya, itu gunakan algoritma. Tapi kalau ternyata mereka terbiasa, gunakan pseudocode. Tapi saran saya, ujung-ujungnya pasti kita ketemu pseudocode karena itu nanti yang paling erat dengan source code yang kita tulis di bahasa pemrogramannya. Terus biasanya kami jadikan catatan yang sering ditanyakan anak-anak itu apa kira-kira terkait dengan algoritma, baik ini penulisannya seperti ini atau flowchart-nya ini. Kira-kira teman-teman ada masukan yang sering ditanyakan oleh anak-anak? Yang dulu kalau pengalaman saya di kelas itu, mereka tanya, Pak ini nulis apa dong? Iya benar. Pertanyaan mendasar mereka itu justru, ini ngapain sih Pak, tulisannya kayak gini. Terus bahkan saya pernah ngajar di mahasiswa saya itu ada tanya selama hampir 3 bulan ketemu saya ajarin flowchart dan algoritma dalam bentuk notasi pseudocode itu. Pertanyaan mereka itu gini, Pak 3 bulan ini saya cuma disuruh nulis-nulis gitu, saya nggak tahu outputnya seperti apa dan untuk apa. Apakah teman-teman mengalami seperti itu? Jadi hanya nulis saja. Tapi mereka bingung, ini saya suruh ngapain Pak, kayak gini-gini, gambar-gambar gini. Saya lihat kelas lain itu sudah bisa bikin program gini, program gini. Saya jawab, karena kita belajar algoritma. Algoritma ini kalau ibarat kita mau bicara umum ya, analoginya mau naik sepeda motor, itu ada baiknya kalau kita itu lebih dulu menguasai naik sepeda sepeda panjang, sepeda ontel gitu ya. Kalau kita sudah bisa naik sepeda panjang atau sepeda ontel, berarti kita sudah bisa bicara aspek keseimbangan. Betul ya? Yang paling penting kan itu, keseimbangan, kemudian penguasaan. Penguasaan terhadap kendali kemudinya, penguasaan terhadap remnya, dan kapan kita menambah tenaga untuk memancalnya. Nah, sama di algoritma ini, sebenarnya kita mengajarkan mereka itu kan hanya berapa hal ya. Kita coba ya, dari sini kita next dulu. Kita bicara tentang input, output. Apa yang diinputkan? Kita bicara deklarasi variabel, kita bicara proses, kita bicara desisi keputusan, dan kita bicara looping. Ya, intinya kan itu. Ada inputnya apa, ada variabel yang digunakan, prosesnya seperti apa, kemudian di dalam proses itu adakah keputusan yang digunakan, dan di dalam proses itu semuanya adakah pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Itu saja sebenarnya. Nah, sehingga nanti ada baiknya teman-teman silakan menggunakan, sudah kami siapkan di materi LMS-nya, menggunakan Raptor. Raptor itu tools untuk bagaimana kita menyiapkan algoritma dalam bentuk notasi flowchart, kemudian untuk menyelesaikan kasusnya, dan di situ kelihatan urutan proses pengerjaannya, sehingga anak-anak nanti pada saat diajar itu akan lebih mudah memahami. Itu saran saya ya. Nah,
kita lihat di sini di flowchart intinya ada percabangan. Percabangan ada if else, kemudian ada nested if. Kan gitu aja kan ya? Ada kondisi, ada pilihan jika terpenuhi apa yang dikerjakan, jika tidak apa yang dikerjakan, dan jika pilihan di dalamnya ada pilihan lagi. Nah, ini contoh implementasinya, contoh di sini untuk penentuan grade nilainya. Kemudian ada struktur perulangan atau kontrol perulangan. Di sini yang dipakai dengan istilah while, ada do while dan for. Apa beda dari tiga pernyataan ini? Dari flowchart itu mungkin bisa dilihat oleh teman-teman. Kalau kita lihat untuk pernyataan for dulu aja. For itu berarti dikerjakan dari awal sampai dengan selesai dari batasnya itu. Jadi umpamanya for I dari 1 to 5, berarti statementnya yang ada di dalamnya ini dikerjakan sebanyak 5 kali. Kayak gitu. Nah sekarang ada pernyataan while, ada do while. Kalau boleh tahu, apa sih perbedaannya antara while dan do while? Silakan teman-teman. Silakan, kalau ada yang mau bantu saya untuk share di sini, apa sih bedanya while dan do while? Saya jawab satu, beda Pak tulisannya. Oke. Yang lainnya? Pakai komputer, analisnya Coba lebih ya, tetapi gainnya lebih kecil. While Ya, itu dia dicabangkan jadi lebih dulu, baru kalau kita punya di apa scanner aja kita mau statement keliling dulu, atau baru dicabangkan. ngecek aja itu mungkin bisa sampai 100. Ini tumpuk ya. Silakan raise your hand dulu. Nanti biar bisa jawab gantian. Bu Cornelia kayaknya ini ya. Atau siapa ini? Ya, silakan Bu Cornelia. Ini mungkin saya Iya perlu Pak, belajar lagi kalau dengan menurut Pak saya Edi. tadi Oh, itu yang while sudah itu lama nggak dia apa dicabangkan lebih pegang dulu, office. baru dia statement. Mohon maaf, untuk kelas di sini 10, ada diulangi ya. yang minat Teman-teman yang lain di mute dan dulu biar suaranya nggak masuk. ini dari seluruh siswa Ini suaranya dari saya Pak, mohon hanya maaf, ada saya satu soalnya yang lagi ada meeting juga. tidak sesuai. Tidak sesuainya Jadi bukan yang salah ramai di jurusan, ruangan saya ini. tetapi yang saya tangkapi kata-katanya Oke, ini. saya ulangi ya Pak. Saya Kalau masuk menurut saya TKL untuk itu while karena itu saya dia penasaran dicabangkan kenapa lebih anaknya dulu, laki-laki baru semua. dia masuk dalam percabangan dulu, baru dia Jadi tidak statement. ada dia Sedangkan tidak bilang do saya while punya itu TKO dia atau statement saya lebih dulu, sebelumnya. baru dia Jadi dia dicabangkan hanya masuk ke penasaran dalam kenapa persyaratannya. anak-anak Menurut TKO saya laki-laki begitu Pak. semua. Dan setelah saya lihat namanya Itu bisa yang lainnya di mute gitu. Ini sudah mute semua. Oh, ini Tapi ya? di tempatnya ini lagi meeting. Iya. Ya Bu, maaf Bu, di tempatnya Ibu ada noise ya. Kami kurang. Teman-teman gimana? Bisa mendengar dengan baik? Mohon diulangi lagi Bu ya, nggak apa ya, Bu Cornelia. Oke, silakan Bu. Silakan Bu Cornelia. Ulangi lagi tadi apa bedanya while dan do while. Mungkin saya bisa bantu, Pak. Oke, silakan. Mas Wisnu ya? Zuni. Halo? Oke, monggo. Mas Iya. Zumi, ya. Perbedaan
while sama do while ya. Kalau misalkan while ini adalah dia melakukan perulangan ketika atau kondisi syaratnya sudah terpenuhi. Akan tapi kalau yang do while ini melakukan perulangan dulu, kemudian memeriksa kondisinya atau syaratnya. Itu mungkin, Pak. Ya. Yang lain gimana? Bisa ngikuti maksudnya ini dari Mas Yuni? Kalau pertanyaannya saya perlebar lagi, bila mana kita menggunakan for, bila mana kita menggunakan while, dan bila mana kita menggunakan do while. Nah, itu yang penting. Jadi saya ingin sharing pengalaman ke anak-anak kita. Saat mereka kita ajarin ada for, ada while, ada do while, itu mereka bingung. Ada 3 looping, tapi mereka nggak tahu seperti apa diimplementasikannya. Kasus apa yang harus kita berikan ke mereka sehingga mereka bisa paham. Nah, mohon di sini dengan pengalaman teman-teman mengajar selama ini, contoh-contoh yang bisa diberikan gimana untuk for, while, dan do while. Monggo, ada yang bisa bantu? Halo, ada orang di sini? Mas Doni mungkin? Atau Mbak Mega? Atau siapapun silakan. Ini kita bukan loh ya. Jangan tegang, jangan apa kayak suasana kelas, kita santai aja sharing di sini. Mungkin saya Sambil bisa. ngopi boleh, kalau ada gorengan segera dikirim nggak apa-apa. Halo, Pak Hendri. Ya, Mungkin saya silakan Mbak bisa Mega. bantu sharing ya Pak ya. Kalau perulangan for itu digunakan ketika kita sudah mengetahui berapa kali perulangan yang ditentukan. Contoh, menampilkan tulisan Indonesia sebanyak 5 kali. Itu kan sudah diketahui jumlah perulangannya. Tapi kalau yang while atau do while itu kita mengulangi perulangan dengan tergantung kondisi yang sudah dilalui seperti itu. Mungkin seperti itu, atau mungkin teman-teman yang lain. Ya, baik, terima kasih Mbak Mega. Teman-teman yang lain, monggo menambahkan. Jadi saya sepakat kalau for itu sudah jelas batasan-batasannya ya. Gitu ya. Kalau while, do while, itu jika kondisinya masih belum jelas, berapa kali perulangannya, maka itulah kita menggunakan while atau do while. Tapi pertanyaannya, saya kerucutkan lagi. Kalau gitu, kalau for umpamanya saya gunakan for n atau i dari 1 to 5, berarti kita melakukan looping sebanyak 5 kali. Jelas ya? Kalau kita menggunakan while, berapa kali looping yang dikerjakan? Berapa banyak? Atau nanti kalau kita bicara masalah big O, di situ ada menghitung kebutuhan ruang dan waktunya di situ. Kalau kita menggunakan while itu kira-kira kondisi terburuknya apa sih? Sudah pernah coba atau memiliki kasus while yang kondisi terburuknya seperti apa? Mas Bagus mungkin bisa bantu.
Ini untuk biar kita bisa membedakan antara while dan do while-nya itu. Mas Wisnu, Mas Dani. Mbak Rizky. Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan lagi bila mana saya menggunakan while dan while do. While dan do while ya. Atau gini, saya buat analogi kalau gitu ya. Kalau teman-teman ini biasanya kalau dulu kita kuliah mungkin, kalau saya mau nonton bioskop, biasanya yang saya lakukan nonton dulu baru beli tiketnya atau beli tiketnya dulu baru nonton. Beli tiketnya dulu baru nonton. Beli tiketnya dulu, kemudian baru nonton ya. Artinya di situ disyaratkan dulu. Disyaratkan baru boleh mengerjakan. Syaratnya apa? Beli tiket, beli karcisnya. Kalau sudah beli karcisnya berarti saya boleh nonton. Ini identik dengan pernyataan while do. While-nya dulu, ya kan? Syaratnya dulu. Kalau syaratnya terpenuhi, baru kerjakan. Berarti di sini kondisi terburuknya adalah minimal saya kalau nggak pernah beli tiket dan asumsi normal ya, saya berarti nggak pernah nonton bioskop. Betul nggak? Karena tadi syaratnya saya nggak pernah beli tiket, kecuali nerombol ya, itu urusan lain. Cuman kita bicara syaratnya saya harus beli tiket dulu, baru nonton. Karena saya nggak, kondisi terburuknya, karena saya nggak pernah beli tiket, maka saya nggak pernah nonton. Atau analogi ini kalau kita bawa ke kondisi while do, maka ada kondisi suatu saat while do itu tidak pernah dikerjakan sama sekali. Betul ya? Kalau for kan jelas, for i dari 1 itu 5 kali. Kalau while do berarti ada suatu kondisi yang mungkin statement di dalam looping tadi tidak pernah dikerjakan sama sekali. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi. Bedanya dengan do while itu mungkin analoginya, mudah-mudahan ini berlaku di semua tempat. Biasanya kalau kita ke warung ya, jangan bilang KFC ya, ke warung biasanya kan pilih-pilih dulu. Pilih lauknya, nasinya minta 1 piring, 2 piring, atau setengah piring, tambah sayur apa, sambalnya kayak gimana gitu kan. Pilih-pilih dulu, setelah dipilih, berikutnya mungkin kita makan, atau setelah kita milih dulu, itu baru kita bayar. Betul gitu? Secara umum. Kita pilih-pilih dulu, kemudian baru dibayar. Lain kasusnya kalau kita pilih dulu makan terus pulang lari ya terserah, paling mules perutnya kan gitu ya. Cuman dalam konteks ini berarti kita sebenarnya mengerjakan dulu. Dulu. Yaitu milih menu makanannya dan sebagainya, makan, dan terakhir diakhiri dengan syaratnya bayar. Kalau nggak bayar, paling nggak minggu depan atau besoknya saya nggak berani ke warung itu lagi. Takut ditagih. Betul nggak? Artinya dalam konteks contoh ini, do while adalah kerjakan dulu, baru cek syaratnya. Bisa diikuti ini? Kerjakan dulu, baru cek syaratnya. Artinya kondisi terburuknya minimal dikerjakan berapa kali? 1 kali kan? 1 kali. Nah, jadi
di duel ini minimal itu pasti dikerjakan 1 kali. Kenapa? Karena dikerjakan dulu baru syaratnya dicek. Nah, maksud saya nanti teman-teman kalau sharing dengan siswanya, berbagi dengan siswanya, mohon jangan hanya diberi pernyataan for itu gini, while itu gini, duel itu seperti ini, tapi tanpa ada pemahaman kasus-kasusnya seperti apa, bila mana itu digunakan dan sebagainya. Contoh implementasinya gimana nanti? Nah ini bisa saja kasus kita menggunakan login. Login itu kalau syaratnya tidak terpenuhi nggak bisa. Artinya itu berarti kemungkinan duel gitu kan ya. Kerjakan terus boleh selama syaratnya nanti terpenuhi atau tidak, atau while do atau apa kan gitu. Itu maksud saya teman-teman, kami berharap saat menyampaikan materi tentang struktur kontrolnya diberi pemahaman ke siswanya seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Saya share lagi screen-nya. Berikutnya di sini untuk perulangan itu sendiri kan bisa ada perulangan di dalam perulangan, ada nested loop gitu ya. Sebentar, saya share-nya gimana ini? Ini sudah saya share belum? Belum kan ya? Belum kelihatan, Pak. Iya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Di sini ada do, while do, dan for. Dan saya harap sekali lagi teman-teman bisa memberikan pemahaman ke siswa untuk bagaimana kita menerapkan looping ini. Kemudian, contoh kasusnya adalah pengurutan data, sorting. Ini kemarin kalau nggak salah di pretest mestinya muncul juga ya. Sorting di sini berarti kita bicara pengurutan data, baik itu ascending dari kecil ke besar maupun descending dari besar ke kecil. Dan tentu saja juga dengan banyak metode sebenarnya. Cuman yang paling primitif, paling simple itu mungkin contohnya adalah nanti bubble sort. Bubble sort kenapa seperti itu? Nah, mulailah di sini teman-teman ketemu dengan for di dalam for atau mungkin while di dalam for dan sebagainya, kombinasinya seperti itu. Kemudian juga ada kombinasi di dalamnya ada kondisionalnya, if ini dan sebagainya. Nah, yang ingin kami tekankan, teman-teman jangan memberikan bubble sortnya ini algoritmanya seperti ini, udah pokoknya silakan ketik nanti kira hasilnya harus seperti ini. Kalau seperti itu nanti kita membuat siswanya jadi tukang ketik. Maka sebaiknya jurusannya nanti kita ganti jadi office administrasi gitu aja ya. Jadi jangan jadikan anak-anak kita jadi tukang ketik, tapi berikan mereka pemahaman. Kenapa seperti itu? Kalau perlu berikan simulasi. Contohnya kalau di kelas ada 20 anak, suruh berjejer di depan kelas, terus diurutkan mulai cari yang kecil. Jadi mereka baris, gimana prosesnya. Nah itu yang prosesnya yang perlu dipahami oleh anak-anak kita. Bubble sort, kenapa diberi nama bubble sort? Karena yang kecil dulu diproses sampai semua selesai. Dan tentu saja ini butuh waktu yang lebih lama dibandingkan dengan time sorting yang lain. Nah, di sini ada bubble sort, kemudian kalau ini kan penjelasannya ya, saya kira teman-teman tinggal membaca. Ini simulasinya dan kenapa sampai muncul sintaks seperti ini. Saya yakin ini nggak mudah teman-teman buat anak-anak yang baru belajar. Ini butuh waktu paling tidak 1 bulan, 2 bulan untuk mereka bisa paham atau bisa menuliskan seperti ini. Kemudian ada searching.
pencarian data. Cari data itu berarti kan ada banyak data, kita bicara array umpamanya. Dari situ kita searching dari indeks yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, pertanyaan saya kira-kira teman-teman nanti mengajarkan sorting dulu atau searching dulu kalau kita bicara dua materi ini. Ada sorting, ada searching. Kira-kira yang mau disampaikan dulu, sortingnya dulu atau searchingnya dulu? Selama ini pengalamannya gimana? Ada masukan teman-teman? Kita sharing pengalaman ngajar kemarin, atau kebetulan Pak saya nggak pernah ngajar yang ini, saya langsung di pemrograman database-nya. Cuman yang harus kita pahami berarti di sini, coba kita amati di searching ini. Kalau kita lihat ada proses ini, saya cari dulu ini pencarian secara sekuensial, berurutan. Berurutan itu berarti kan kita dari ujung sampai ujung awal sampai ujung akhir dicari kan gitu ya. Kalau kita mencari apa yang binary search biasanya yang sering digunakan, berarti kita bagi dua. Ini kata kuncinya di sini. Pada saat kita melakukan pencarian dengan metode binary search, syaratnya apa sih binary search itu? Atau kalau kita amati dari contoh yang di screen ini, kelihatan ya screen-nya ini. Di contoh ini kan ada untuk lari ke 1 sampai dengan lari ke 11. Angka-angkanya ini urut enggak? Angkanya ini kalau kita lihat kan nggak urut. Maka di sini yang paling memungkinkan, saya sekali lagi, yang paling memungkinkan ya kita menggunakan pencarian dengan metode sequential search. Dalam arti kalau kita mencari angka 36 yang ada di lari ke-6, ya kita cari di nomor 1. 1 apakah 36? Bukan. Isi lari kedua yaitu 36, apakah 36? Ketemu. Berarti ada pilihannya di sini ya. Kebetulan ada angka 2. Kita coba umpamanya contoh kita mau mencari angka 10 yang ada di lari ke-5. Berarti mulai lari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 kita looping sampai dengan ketemu. Kan gitu ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan binary search, nggak bisa kita lakukan seperti ini. Karena syarat dari binary search adalah datanya harus apa? Terurut. Betul nggak? Nah, coba diingat lagi ya. Buku kuliahnya dibuka lagi. Binary search itu kenapa sih? Istilahnya binary search bagi dua. Karena nanti kalau umpamanya di sini kita mencari data, seperti di lari ini, semua data di dalam lari itu harus diurut dari kecil ke besar. Sehingga nanti angka terkecilnya yang kita dapat di paling kiri harusnya angka 7, berikutnya 8, dan seterusnya sampai angka 68. Maka pada saat kita akan mencari angka 10, otomatis lari itu kita bagi dua. Dan 10 ada di golongan sebelah kiri atau di kelompok sebelah kanan, dan itu searchingnya baru kita lakukan. Dengan metode ini, searchingnya menjadi lebih cepat, kan gitu ya. Tapi syaratnya tadi harus dilakukan sorting. Pada saat kita harus melakukan sorting, berarti di sini sebenarnya teman-teman pada saat akan menyampaikan materi, belajarin dulu sortingnya. Biar nanti kalau kita menyampaikan materi searchingnya dengan pola metode binary search, siswanya nyambung. Paham? Oh iya, di sorting, harus diurut. Ini aja mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan searching. Dan saya kira algoritma ini sekali lagi jangan langsung mentah-mentah diberikan anak-anak suruh ketik, pokoknya hasilnya gitu. Kalau titik komanya kurang, awas lah, jangan. Tapi diberi pemahaman kenapa seperti itu tertulisnya. Kemudian ada prosedur dan function.
Kalau secara teori kan ya biar nulisnya nggak terlalu banyak dan sebagainya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, sebaiknya pada saat kita bicara prosedur dan function, diberi pemahaman dulu prosesnya seperti apa. Kemudian, apa sih bedanya prosedur dan function? Bisa bantu teman-teman? Apa bedanya prosedur dan function di sini? Halo, halo. Mas Gianto. Mbak Dian mungkin. Ada yang bisa bantu ini? Masih in? Kayaknya sudah hampir malam di sana itu dari tadi nunggu ya. Baik, kalau gitu makin sendu ini ya. Halo, ada orangnya? Halo. Atau perlu senam dulu kita? Halo Pak Endri. Halo. Baik, kalau gitu ini prosedur itu intinya adalah dia hanya melakukan suatu proses. Kalau function melakukan suatu proses, ada return value-nya, ada output-nya. Contohnya prosedur itu paling simpel, umpamanya saya bikin kopi, saya masukkan gula, saya masukkan kopi, saya masukkan air panasnya, saya aduk, selesai. Berarti adalah prosedur membuat kopi. Kan itu. Kalau function, kalau tadi kan saya masukkan gula, kopi, air panas, jadilah kopi, kan itu ya. Kalau function itu ada outputnya, keluarannya. Contohnya apa ya? Ini, teman-teman pernah mesin giling yang manual itu mesin gilingnya kue atau tepung atau daging itu? Dagingnya dimasukkan, digiling, kemudian keluar jadi lembut kan ya? Kebayang kira-kira? Artinya di sini ada sesuatu proses yang nanti ada outputnya, keluarannya dari proses tadi. Itu function. Jadi prosedur hanya melakukan proses tanpa ada nilai balik atau output yang diberikan oleh prosedur tadi. Sedangkan function ada return value yang diberikan. Nah, nanti kalau kita bicara pemrograman objek, ini secara deklarasi hampir sama. Yang satunya pernyataannya void, yang satunya bukan void. Kalau void itu berarti dia prosedur. Kalau depannya void karena tidak ada return value-nya. Tapi kalau kita nyatakan umpamanya integer apa nama itu berarti dia sebagai suatu function. Karena ada output-nya berupa tipe integer dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah suatu prosedur selalu menggunakan parameter? Masih ingat ya parameter? Parameter adalah nilai-nilai yang diberikan, dikirimkan pada suatu prosedur atau function untuk diproses oleh prosedur atau function itu. Oke, di sini saya kira teman-teman bisa ya memahami contoh-contoh di sini. Coba contoh di sini algoritma fungsi hitung luas segitiga.
Kalau diberi pernyataan function di sini mesti ada return value-nya, yaitu contohnya ini return luas. Berarti ada yang dikembalikan hasil dari isi dari variabel luas. Function hitung luas segitiga, mestinya ada variabel yang dikeluarkan. Kalau prosedur sama-sama itu luas di sini, dia hanya berproses menghitung dan setelah itu selesai, nggak ada return value-nya. Nah, contoh yang nanti kalau kita di program objek itu biasanya ada fungsi-fungsi atau apa metode yang kita beri nama setter atau getter. Setter untuk menginisialisasi suatu variabel di objek tadi itu biasanya kita menggunakan prosedur, sedangkan kita mengambil datanya dengan function. Nah, berikutnya terkait dengan kompleksitas algoritma. Jadi yang dimaksud pengertiannya di sini secara prinsip gini, algoritma kita itu seberapa lama prosesnya, berapa step yang dibutuhkan untuk mengeksekusi suatu proses. Saya balik ke sini dulu ya. Proses pencarian ini, searching ini. Kalau kita amati for 1 to n, masukkan data, kemudian di while-nya di sini sampai dengan while k lebih kecil dari n dan a yang k tidak sama dengan x, maka lakukan ini. Silakan dipahami dulu algoritma ini. Jadi ada masukan jumlah datanya berapa, kemudian di sini for 1 to n inputkan. Nah, pertanyaannya yang sementara ini berapa banyak looping yang kita butuhkan? N looping kan berarti n perulangan, berarti kita butuh n step dari sisi waktu. Butuh n waktu untuk memproses looping ini sebanyak n, kan gitu. Di sini while berapa kali ini dilakukan, kondisi terburuknya atau tercepatnya harus kita pahami. Kalau datanya di awal, ketemu datanya, apakah looping ini terus dikerjakan sampai sebanyak n atau loopingnya berhenti kalau kita lihat algoritma ini. Selama k-nya mulai 1, jika 1 lebih kecil dari n, selama itu dikerjakan, selama syarat ini terpenuhi dikerjakan, kan gitu ya. N di sini, A yang ke K, A yang ke 1, kedua, ketiga nanti tidak sama dengan X yang dicari. Selama ini terpenuhi, lakukan di sini. Increment K ditambah 1. Berarti ini looping terburuknya atau terbanyaknya adalah dilakukan sebanyak n kali. Sedangkan kondisi terbaiknya, tercepatnya adalah dilakukan 1 kali. Kenapa? Karena di data pertama umpamanya langsung ketemu data yang dicari. Kan gitu. Nah, kalau kita bandingkan antara for dengan while di atas, berarti di sini jelas. For-nya pasti kebutuhan waktunya adalah sebanyak n kali. Sedangkan yang di bawah ini kebutuhan waktunya ada 2 definisi atau 3 definisi nanti. Yang tercepat, yang terlama, dan rata-ratanya kira-kira berapa kali di sini. Baru di sini tinggal dicek apakah ketemu atau tidak, kan gitu ya. Nah, balik ke sini tadi, untuk mengukur itu, untuk menghitung kompleksitas waktunya itu, ada caranya, ada teorinya. Nah, di sini istilahnya Tmax, kompleksitas waktu untuk kasus terburuknya. Kebutuhan waktu maksimum tadi, contoh kasus file tadi. Kemudian Tmin untuk kasus terbaiknya, waktu minimumnya, pencarian di awal data sudah ketemu, dan rata-ratanya tadi. Nah, untuk kompleksitas algoritma ini dinotasikan dengan sintaks seperti ini.
Saya yakin teman-teman melihat angka-angka atau notasi-notasi ini mulai agak clear ya. Aduh, apa mana gitu ya. Tapi jangan khawatir, coba dibaca pelan-pelan, dipahami di modulnya, itu akan mudah paham. Di sisi lain, kompleksitas waktu, ada juga nanti kompleksitas ruang. Nah, semuanya ini sudah ada rumusnya, teman-teman. Jadi, di sini dinyatakan nilai kompleksitas waktu algoritma untuk pernyataan assignment, perbandingan, operasi aritmatik, read rate adalah big O 1. Artinya, dianggap 1 saja. Jika kita menggunakan looping, ini 1 itu bukan berarti 1 angka ya, 1 step, 1 waktu. Kalau kita bicara looping, for di sini, berarti kebutuhan waktunya adalah, dan asumsi for di sini ya, sebanyak N. Kemudian untuk looping di dalam looping berarti N kuadrat. Jika pernyataannya if, dan sebagainya, membutuhkan waktunya seperti ini, TC max, atau sama dengan, pernyataan if itu sama dengan 1 eksekusi aja, 1 waktu. Nah, nanti cara ngitungnya, ini asumsinya rumus terakhirnya ketemunya ini. Sekali lagi, jangan alergi dulu dengan deskripsi ini, tapi coba dipahami di modulnya itu akan mudah dipahami. Contoh-contohnya juga ada. Nah, di sini juga sudah disiapkan materinya terkait dengan formula-formulanya. Jadi kalau Big O 1 itu berarti pelaksanaan algoritma tetap tidak tergantung ukuran masukan. Maksudnya kalau loopingnya perbandingannya atau pernyataan I.2 sama dengan atau I sama dengan 1 itu kan assignment atau pembandingan, itu berarti waktunya pasti tetap 1 itu, nggak akan berubah. Maksudnya gitu. Jadi tidak bergantung pada ukuran masukannya. Angkanya berapapun dimasukkan ya prosesnya 1 kali itu kan. Kemudian O log N, kompleksitas waktu logaritmik, berarti laju pertumbuhan waktunya berjalan lebih lambat. Contohnya di sini pencarian biner, contoh-contoh kasusnya. Kemudian untuk ON, algoritma yang waktu pelaksanaannya berulang-ulang, umumnya terjadi pada kasus yang setiap elemen masukannya dikenai proses yang sama. Contohnya kita pencarian sekuensial itu. Dan seterusnya di sini. Ini ada contoh video pengurutannya, prosesnya. Saya yakin teman-teman sebenarnya sudah paham, tapi kalau dengan simulasi seperti ini kan memudahkan juga nanti pada saat kita mengajar ke siswanya. Tapi tidak harus ini ya. Saya khawatir Pak di tempat saya nggak ada sinyal, masa harus YouTube gini susah dan sebagainya. Teman-teman silakan kreasi sesuai dengan sikon di tempatnya masing-masing. Nah, sudah. Secara materi gambarannya sudah, itu yang nanti teman-teman pelajari, dan kalau teman-teman akan lihat di LMS-nya di sini bisa dilihat di sini. Jadi ini di LMS yang saya gunakan. Ini kegiatan 1 tadi. Ini forum diskusinya bagi teman-teman, tetap ya, kirim aja tulisan di situ atau apapun, meskipun nggak ada yang ditanyakan, tulis aja lah umpamanya tugas praktek seri 1 atau apa seperti ini, sehingga nanti aktivitinya tetap kelihatan. Kalau bolong nanti saya yang akan seolah-olah nggak mengerjakan tugas, tidak mengikuti kegiatan, nanti nilainya nggak bisa maksimum. Kemudian ini buku informasinya, yang saya bahas sekilas tadi itu sudah ada di sini semua. Jadi kalau teman-teman di pikirannya nanti, gimana Pak postesnya? Ya sudah, postes baca di sini aja, teori-teorinya ada. Tapi yang penting tadi, yang ingin saya tekankan,
kompleksitas ruang dan waktu tadi. Nih, jadi yang saya sampaikan sekilas tadi, mohon sekali lagi coba dibaca, dipahami tulisan yang ada di sini. Kalau bingung coba dibaca ulang lagi, sekali lagi, 2 kali. Karena saya pun terus terang baca modul ini sama seperti mungkin yang dialami teman-teman nanti, nggak paham ini apa sih maksudnya kan gitu ya. Setelah saya baca 1 kali, 2 kali, 3 kali, oh ini maksudnya seperti ini. Contoh seperti ini. Kompleksitas waktu. Kita menghitungnya seperti ini. Contohnya ada diketahui algoritma seperti ini, hitung rata. Ada jumlah diisi 0, K diisi 1, kemudian ada while. Kalau kita lihat keterangannya di sini, 1, operasi pengisian nilai, yaitu jumlah diisi dengan 0, variabel K diisi dengan 1, kemudian di dalam looping ada jumlah diisi dengan jumlah plus A ke K, kemudian ada variabel K diisi dengan K plus 1, itu adalah operasi pengisian, assignment di situ. Termasuk di bawahnya ada menghitung rata, maka ini dihitung sebagai sebanyak jumlah assignment-nya. Di sini 1 kali, 1, 2, kemudian di sini kan ada 1 dan 2 ini yang dilakukan sebanyak N. Makanya kalau di sini jumlah diisi dengan 0 itu identik dengan, kalau maksudnya itu di sini T-nya adalah 1 ini. K diisi dengan 1 itu identik dengan plus 1 lagi waktunya yang dibutuhkan. Sedangkan yang 2 ini jumlah diisi dengan jumlah plus 1, kemudian K diisi dengan K1 itu karena dilakukan dalam looping, maka pernyataannya adalah N sebanyak N-nya, N yang ini dan yang N yang ini, N ini. Kemudian yang di sini jumlah dibagi N diberikan pada R adalah 1 ini. Sehingga T1 untuk operasi pengisian nilai butuhnya adalah sama dengan 3 plus 2N. Nah, bacanya gitu penjelasannya di sini. Kemudian di sini ada operasi penjumlahan, yaitu jumlah diisi jumlah plus 1, kemudian K diisi dengan K1. Jumlah seluruh operasi penjumlahan adalah karena ada 1, N yang pertama, 2, N yang kedua berarti ada penjumlahannya adalah 2N. N1, N2, 2N. Kemudian operasi pembagian, butuh waktunya adalah di sini hanya 1, T3 sama dengan 1. Sehingga total kebutuhan waktu algoritma di atas adalah T1 tambah T2 tambah T3, jadinya sekian waktu. Kalau ini detik, bisa saja kita nyatakan detik ya. Kalau saya lebih suka bilang itu sebagai satuan waktu atau langkah. Nah, jadi cara membacanya penjelasan di sini dari algoritma contoh di sini kayak gitu. Bisa dipahami ini ya. Jadi sekali lagi dibaca pelan-pelan, dipahami, kalau enggak diulangi lagi bacanya, sehingga teman-teman akan paham maksudnya dari notasi Tmax, Tmin, Taverage, dan sebagainya, terkait dengan contoh kasus yang disampaikan di dalam buku informasi ini. Itu kemudian berikutnya, setelah buku informasinya dikerjakan, dibaca, ada buku kerja algoritma. Nah ini nanti yang sesuai di grup WA itu kemarin pertanyaannya Mas Iin ya. Jadi apa sih yang dikerjakan? Ya ini dikerjakan, ada buku kerjanya. Kalau kita biasanya kalau di kelas, setelah diberi teori siswanya, nanti kawan-kawan silakan mengerjakan ini. Kerjakan ini semua. Di sini sudah ada contohnya. Jelaskan secara singkat definisi tipe data. Ya udah, diketik aja. Di sini nanti dikirim, kan gitu ya. Ini kerjanya dikerjakan semua, dijawab, kecuali lembar evaluasinya ya, nanti biar saya yang ngisi. Kalau teman-teman mau bantu ngisi silakan, tapi diisi benar semua kalau gitu. Di prakteknya ini dikerjakan dan sebagainya. Amati instruksinya, sehingga contohnya ini identifikasi ragam jenis tipe data sesuai kebutuhan. Kira-kira kalau ada tampilan ini tipe datanya apa aja sih? Kayak gitu maksudnya. Kemudian identifikasi variabel apa saja
Nah, dijawabnya di sini. Dan seterusnya, ini silakan nanti masihin Mbak Mega dan kawan-kawan ya, melengkapi ini semua. Nah, sambil melengkapi ini nanti juga ada ini juga kerjanya, ini tutorial visualisasi. Oke, teman-teman, ada tools yang bagus yang sering kami gunakan juga namanya Raptor, dan saya yakin teman-teman juga sudah terbiasa dengan informasi ini ya. Ini untuk memvisualisasikan flowchart kita. Jadi intinya kita menggambar flowchart, kemudian flowchart itu tapi terbatas. Beberapa notasi yang bisa dia support hanya untuk input, assignment, output, bikin prosedur atau function call di sini, ada decision atau selection di sini ya. Kemudian loopingnya pun juga agak terbatas. Nah, tapi di sini bagusnya, nanti teman-teman pada saat ini ada tempat mengunduhnya, saat teman-teman menginstall sudah bikin flowchart-nya di sini, flowchart-nya itu bisa dieksekusi dan tiap step-nya akan kelihatan. Sehingga nanti ini memudahkan kita atau saat kita ngajar anak-anak akan kelihatan prosesnya seperti apa. Kenapa sih akhirnya harus disusun seperti ini? Ini contoh form inputannya, kemudian contoh proses outputnya, contoh prosesnya akan kelihatan di sini semua. Saran saya, dan nanti untuk penugasannya gunakan Raptor ini. Jadi saya sengaja teman-teman nanti kalau bagi yang belum pernah, saya paksa untuk menggunakan ini agar terbiasa. Kedua, nanti biar punya tools tambahan untuk bisa sharing ke siswanya biar mereka nggak mengeluh. Ini suruh ngapain saya kan itu ya. Oke, setelah itu ada tugas praktek. Kalau tadi kan tugas dari teori di kelas nyatanya seperti apa. Nah, di sini silakan kawan-kawan masihin di sini, baca di sini. Jadi tugas prakteknya di sini dapat diunduh di sini. Ini saya klik di sini unduhannya. Nah, ini tugas prakteknya. Ini tugasnya ini. Mulai di sini, poin H ini. Ada kasus seperti ini. Contoh ini ya. 5 bilangan menggunakan pendekatan modular dalam memecah program menjadi beberapa bagian. Artinya, kalau kita bicara pendekatan modular, teman-teman harus bikin prosedur atau function. Kemudian ada input data, ada tampilkan data. Untuk mengurutkan data, teman-teman menggunakan bubble sort. Terserah mau ascending atau descending. Yang penting menggunakan metode bubble sort. Kemudian mencari nilai terbesarnya. Instruksi kerjanya diikuti di sini. Nah, kalau ini sudah dipahami instruksi kerjanya, cara nulisnya, laporannya di sini. Nah, ini sudah ada, tinggal diunduh ya, tinggal diisi topiknya apa, nama, asal sekolah. Di sini teman-teman unit kompetensinya apa? Sesuai dengan unit kompetensi yang di sesi 1 ya. Teori dasarnya, intinya rangkuman dari sesi 1 itu. Kemudian alat dan bahan dan sebagainya silakan. Yang ingin saya garis bawahi adalah hasil praktiknya. Jadi hasil praktiknya di sini itu selain screen capture-nya, nanti file Raptor-nya itu dikirim. File Raptor-nya itu dilampirkan juga. Boleh dikirim lewat WA ataupun di yang lain. Sekali lagi, di sini untuk pelaksanaan praktik ada alat dan bahan, prosedur dan praktik instruksi kerjanya seperti apa,
Kemudian hasil prakteknya saya minta berupa file hasil mengerjakannya pakai wrapper. Pakai wrappernya itu. Nah, pekerjaannya itu nanti silakan diunggah di sini. Teman-teman tinggal ngisi di sini, tinggal saya cek hasilnya. Maksimum Jumat jam 12 malam. Sehingga Sabtu pagi-pagi sudah bisa saya koreksi. Bisa dipahami nih ya. Nah, berikutnya lagi di sini kaitannya dengan apa yang dilakukan teman-teman nanti kita tiap sesi seperti ini. Kita bayangkan ini sesi 1 masih sangat simple. Sesi 2 sudah kita bicara mulai codingnya di Java-nya, konsep objeknya di situ. Kemudian sesi 3 dan 4 juga kurang lebih sama. Nah, yang perlu juga harus teman-teman perhatikan di bagian ini ya beda ya. View all sub atau cost administrasi ini. Nah, di sini nanti ini saya punya tempat dan waktunya untuk ngecek di sini. Nah, teman-teman pastikan sudah terunggah ya. Kemudian, nah ini sekarang saya tunjukkan yang sudah dilakukan teman-teman di activity completion-nya. Ini kan kelihatan. Berarti Bu Cornelia sudah pengantar umum sudah dibaca, forum perkenalan sudah diisi, dan semuanya ini sudah kelihatan centangnya di sini. Yang belum dilakukan, mengerjakan tugas ini, latihan ini, dan seterusnya. Sesi 1 selesai, nanti sesi 2, dan seterusnya. Nah, di sini Bu Rizky ya ini ya. Berarti untuk forum diskusinya itu belum melakukan aktivitas sama sekali. Ya, minim kirim aja lah diskusi materi tentang sesi 1. Itu aja. Biar di sini nanti tercentang. Kemudian di sini, ini Mas ya ini, Mas Danis Pandi. Berarti di sini kelihatan untuk forum diskusinya belum beraktivitas. Nah, kemudian coba lihat di sini. Kalau kotaknya ini kotaknya penuh, bukan putus-putus gini, nanti di activity-nya harus dicentang di sebelah kanannya itu ada kotaknya kan. Nanti saya tunjukkan ya. Jadi di sini akan kelihatan semua progresnya teman-teman. Nah, ini Mas Ahmad Kamsun di sini banyak yang bolong. Padahal ini sangat berpengaruh di dalam penilaian nanti juga. Ada penilaian yang teman-teman meskipun umpamanya secara nilai nanti baik, tapi aktivitinya kosong di sini atau banyak yang kurang, maka bisa jadi tidak dianggap komplit dan berarti tidak dianggap lulus. Ini yang mohon diperhatikan. Mas Hasin di sini banyak kosong. Nah, di sini umpamanya di bagian tadi ya. Umpamanya di buku ini. Atau saya harusnya sebagai peserta. Nah, seperti ini loh. Kalau di sini, seperti ini ya, ini kan kotaknya enggak, kotak putus-putus ini harus dicentang sendiri. Biar aktivitinya nanti muncul. Ya, ini dicentang sendiri. Tapi kalau yang kotaknya putus-putus ini, akan otomatis ada tanda centangnya jika teman-teman sudah melakukan aktivitas di sini. Contohnya kirim aja lah. Kalau nggak ada apa-apa ya didiskusikan, ya tulis saja misalnya mengerjakan sesi 1 atau apapun itu ya. Bisa dipahami kira-kira sampai di sini? Kaitannya dengan materinya silakan diunduh di sini, buku kerjanya juga silakan dilakukan, terutama nanti tugas praktiknya yang harus diunggah. Itu ya. Oke, monggo di sini saya kembalikan ke panitia atau admin. Silakan teman-teman kalau ada yang bisa perlu didiskusikan.
Baik, terima kasih Pak Hendri. Mungkin dari Pak Nur Hakim ada yang perlu disampaikan dari panitia kepada peserta. Silakan Pak Hakim. Terima kasih, Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Hendri, Ibu Ida, serta Bapak Ibu peserta sekalian yang berbahagia. Mungkin ini materinya Mas sudah cukup Pak Hendri? Ya, secara materi sudah saya. Kami sebagai panitia ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Hendri mendatangkan manfaat yang lebih besar lagi, sehingga Bapak Ibu sekalian menjadi lebih semangat lagi. Mungkin kami juga ingin mengingatkan apa yang disampaikan oleh Pak Hendri. Bapak Ibu sebaiknya pandai-pandai membagi waktu, sehingga nanti Bapak Ibu peserta sekalian tidak ketinggalan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Yang kedua mungkin terkait dengan forum diskusi, Bapak Ibu peserta sekalian sebaiknya di LMS saja Bapak Ibu. Jadi biar LMS-nya itu terkesan lebih hidup gitu. Jadi untuk diskusi sebaiknya di LMS saja gitu. Jadi tidak di grup WA. Gitu. Mungkin itu saja dari kami sebagai panitia. Kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hendri, terima kasih banyak atas paparan materinya. Semoga dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat buat kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan, mungkin kita dokumentasi dulu ya kegiatan kita. Mohon kepada Bapak Ibu semuanya mengaktifkan videonya. Nanti kita dokumentasikan bersama-sama. Monggo Bapak Ibu disilahkan. Pak Andin. Pak Andin belum aktif videonya. Baik Bapak Ibu, berpose bersama, kita kepalkan tangan kita ya, seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin bisa pose yang lain, bebas, silahkan. Oke. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kiranya usai sudah kegiatan kita untuk live session yang pertama pada siang hari ini. Nanti apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, nanti dimohon Bapak Ibu bisa menyampaikan di forum discussion di LMS
sehingga nanti kita bisa familiar lagi dengan LMS kita. Untuk kegiatan live session yang kedua, nanti akan kami sampaikan informasinya melalui LMS, juga melalui WA Group. Sehingga nanti dimohon untuk berikutnya kita tetap semangat dan konten dalam setiap mengikuti kegiatan kita. Semoga kesuksesan selalu untuk kita semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi pada selamat coba Zalman tetap semangat ya. Oke, semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.